Vega bisa melihat dengan jelas waktu mau ditarik, kedua mata nenek tuh tiba-tiba merah, nah dia terus kayak gitu, astagfirullahaladzim, menjulur lidahnya tuh, aku nengok tuh, aku nggak halu, nah dia itu yang aku tengok, karena ketakutan langsung dihempas lah tangannya si apa tahan si nenek sama si Vega, kata dia kayak gitu. Dan di saat yang sama Ahmad udah mulai menyadari nih kalau ada sesuatu yang nggak beres sama mereka berdua. Akhirnya Ahmad bilang, yaudah yuk, udah kita tunggu di mobil aja nek, udah nggak usah masuk, kami tunggu di mobil, kata dia. Nah, melihat Vega dan Ahmad yang siap-siap mau pergi ini, wah, ibu-ibu sama nenek-nenek tadi tuh masih kelihatan mau nahan mereka. Udah di sini dulu, di sini, pokoknya masih pegang-pegang gitu lah, hingga akhirnya tiba-tiba ada seorang pemuda warga lokal di sana yang melintas dekat mereka berempat nih. Dan seolah-olah sudah mengetahui apa yang terjadi, Wak ya. Pemuda itu tiba-tiba dibentaknya nenek tuh. Tapi ngomongnya apa? Astagfirullah, ingat umur nek. Kalau lapar ya makan nasi aja, jangan yang aneh-aneh, kata si pemuda itu. Kalau lapar makan nasi aja. Udah kak, bang, udah pergi dari sini. Jangan lama-lama di sini, udah sana pergi, kata si pemuda itu. Seolah-olah pemuda tuh tahu sesuatu lah dia. Gitu dan pemuda tuh terdiam, mereka berdua ibu-ibu sama nenek nih. Nah, dengan langkah terburu-buru tanpa menoleh-noleh lagi, Vega dan Ahmad pun bergegas kembali masuk ke dalam mobil. Sesampainya di mobil, ternyata si sopir itu udah ada di sana, nggak jadi makan dia, Nat. Ada dalam mobil. Tuh bertanya dia, kok cepat sekali? Udah selesai janinnya dikubur? Belum sempat Vega sama si Ahmad ini menjawab apa-apa, Wak. Si sopir tadi tiba-tiba turunlah dari mobil dan dia pergi tuh menuju ke rumah tadi, rumah ibu-ibu tadi. Dan selang beberapa menit kemudian si bapak sopir ini pun balik lagi ke mobil, tapi wajahnya marah. Nampak kali kesalin, dia masuk kan. Dia masuk dalam mobil langsung dibantingnya pintu bar gitu. Kami udah dalam mobil tuh. Dan sepanjang perjalanan tadi si sopir yang awalnya ramah kali banyak bicara, dia diam sepanjang perjalanan tuh. Nah, dia melajukan mobilnya dengan sangat ngebut, laju. Kami diam aja dalam mobil tuh. Marah lah orang ini, marah lah, entah mau diapain lah kami gitu kan. Terus sekitar jam 7 malam akhirnya sampailah mereka di rumah sakit kabupaten. Kan dealingnya ngantar sampai sampai namanya kan. Nah, pada saat itu dengan marah-marah si sopir ini pun meminta Vega sama si Ahmad turun. Udah turun kan? Turun. Tidak lupa juga tentunya dia menagih ongkos perjalanan mereka. Nah, di situ Ahmad sama aku pun sebenarnya nggak tahu apa yang membuat sopir ini marah sama kami. Nah, dia tak mungkin dia marah juga gara janin tuh nggak jadi dikasih, pakai gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, kami cuma memilih untuk diam aja, seolah-olah udah tahu sama tahu gitu. Barulah setelah si sopir ini pergi, di situ baru ku ceritain semuanya sama si Ahmad tentang rencana jahatnya sopir tadi tuh. Baru di situ aku dapat celah mau cerita, Nat. Iya dek, berarti janin kita tadi mau dijadikan jimat. Ya Allah, 3 kali lah mereka tuh ya. Terus nenek-nenek tadi tuh siapa? Dia tuh berarti yang mau makan janin kita tuh. Iya, aku nggak tahu bang, mungkin dia pakai ilmu hitam tuh lah dan ngincar darah orang yang baru keguguran. Akulah dia incar. Iya Allah, untung lah ya kita masih selamat dek, katanya. Untung juga janin kita tuh ketinggalan. Nggak tinggal bang, ada nih dalam tas tuh. Memang sengaja nggak ku kasih, ku bilang aja ketinggalan. Memang ada, rupanya bohong memang siapa Vega nih, Wak. Alhamdulillah masih selamat janin itu kan, Wak. Nah, sesampainya di rumah sakit tadi, Vega pun langsung dimasukkan ke ruang UGD.